Selamat datang Mas Dikta ke social eksperimen yang berjudul Ketika Berjumpa di Sini. Ini adalah serangkaian experience dari film Ketika Berhenti di Sini. Film yang menceritakan tentang kehilangan, kesempatan kedua, dan pertemuan. Sebelum kita mulai, mungkin Mas Dikta boleh memperkenalkan diri dulu. Assalamualaikum. Saya Dikta Wicaksono. Saya temennya Umay dan Brili. Kalau membicarakan soal kehilangan, apa arti kehilangan untuk Mas Dikta? Kehilangan itu sebenarnya belajar macam-macam, belajar ikhlas, belajar sakit, belajar untuk menerima pelajaran selanjutnya, belajar pokoknya. Tapi kangen gak Mas sama Papa? Sama Papa? Kangen lah. Gimana sosok Papa di hidup Mas Dikta? Sosok Papa, kalau mungkin aku sekarang ketemu dia, mungkin dia senyum-senyum, ketawa-tawa gitu. Terus nanya, tato nambah Mas gitu. Iya gitu. Terus jadi aku sama Papa tuh sebenarnya kayak temen, tapi enggak temenan juga gitu. Kayak dibilang kayak Papa juga sebenarnya enggak. Sosok Papa tuh nggak kayak Papa gitu. Jadi kalau misalnya ngobrol, ya sebenarnya lebih enak gitu ngobrolnya dan lebih lepas gitu. Mungkin kalau ada anak yang hubungan sama bapaknya kaku gitu misalnya, kayak ngejawab nggak berani, apa nggak berani. Tapi kalau sama Papa tuh apa aja bisa didebatin. Jadi mungkin kangennya di situ sih. Kangen di Papa yang cerita dong gitu. Dan cerita gini. Mungkin kalau sekarang ketemu, aku juga ngomong gitu sih, Pak mau cerita dong Pak, gitu. Sop kaki kambing, makanan kesukaan Papa ya Mas? Kayak itu makanan kesukaan kita semua deh. Cuman aku pertama kali dikenalin sop kaki kambing itu sama Papa. Dan tidak seperti ini. Ini kurang otentik menurut aku. Karena aku sama Papa tuh kalau sop kaki pasti kita, Bang minyak saminnya lagi dong gitu. Terus apa ya? Dia tuh suka kaki nggak ya? Kayaknya dia suka deh. Cuman ya, sop kaki kambing makanan Dikta dan ayahnya. Boleh ceritain gak Mas memori yang paling melekat buat Mas Dikta tentang Papa? Memori paling melekat itu gini, mungkin di depan orang-orang aku tuh tipikal orang yang tahu semua jawaban dan keputusan tuh. Dikta tuh tanya aja Dikta gitu misalnya. Mas, misalnya kayak, Mas ini ntar ini gimana? Oh, ntar ini gini aja gitu. Tapi sebenarnya buat menuju ke situ tuh agak susah karena dulu setiap ada apa-apa gitu, misalnya contoh deh waktu masuk Yofinuno gitu, aku tuh nggak bisa mutusin iya atau enggak sebenarnya. Mungkin kalau waktu itu Papa nggak ngomong, Papa nggak encourage aku mungkin nggak akan masuk ke Yofinuno, mungkin nggak akan ada di posisi sekarang gitu. Jadi banyak pengambilan keputusan yang sebenarnya banyak campur tangannya dia gitu. Terus momen yang paling aku nggak bisa lupakan banyak ya, cuman yang paling melekat ya pas Papa sakit sih gitu. Karena dia tidak pernah nunjukin kalau dia sakit gitu. Jadi
kalau anak-anak sekarang bilangnya self diagnose, ya itu dia udah bertahun-tahun lalu tuh dia ngelakuin itu gitu. Jadi dia selalu cuman ngomong mah nih, mah gitu. Perutnya sakit, asam lambung, mah gitu. Dan salahnya aku tuh adalah aku terlalu nganggep papa tuh Superman. Jadi aku nggak pernah nganggep dia cemen gitu. Jadi sakit aman kan pak, aman, wah tenang aja gitu, tenang aja gitu. Sampai pada akhirnya papa sakit, dan itu aku baru realize kalau ya maksudnya kalau ya bokap gua kok sakit nih gitu. Di momen dia sakit pun dia masih yang enggak, ini papa asam lambung aja gitu, nanti kita sembuh, kita rekaman nih gitu. Terus pas tiba-tiba papa Mas diambil dari Mas, gimana Mas bisa ngehadepin kehilangannya? Yang berat itu sebenarnya bukan pas papa pergi ya. Yang berat itu ketika awal tahu kalau papa tuh harus sakit gitu. Karena itu cepet banget itu kejadiannya. 2 hari apa 3 hari sebelumnya, 2 hari sebelumnya aku habis manggung sama dia. Manggungnya pun itu karena feeling aku udah gak enak sebenarnya. Dia ke rumah, terus ke rumah aku, waktu itu aku beli rumah baru, aku ajak nginep nggak mau, dia bilang nggak, ntar aja gitu. Ya itu satu-satu yang aku agak sesalkan, kenapa sih si papa nggak mau nginep gitu. Terus dia ke rumah, dia tiba-tiba ngomong gini, papa mau roti bulat dong gitu. Roti bulat apa sih gitu. Nah kadang-kadang orang tuh suka mikir, Dikta ini bercandaan mulu, ini Dikta nggak pernah serius gitu. Tapi aku merhatiin hal kecil. Papa itu sama kayak aku, detail orangnya. Jadi dia tahu tuh semua nama-nama itu. Tiba-tiba dia nggak tahu nama roti bulat. Roti bulat apa? Aku bilang, apa sih roti bulat? Terus adekku bilang, burger kali. Oh iya ya burger. Terus aku bilang, kok papa nggak tahu burger? Kenapa nih? Gitu. Burger pak kenapa? Aku pikir papa pikun waktu itu. Wah ini pikun nih. Berarti papa nggak ada teman ngobrol kali di rumah gitu. Oke deh gitu. Ya udah pak, kita ngeband yuk. Gitu. Karena dia kan ngeband dulunya kan. Aku beliin dia bass, terus aku seolah-olah kita dapat event gitu. Pak dapat ini nih, dapat tawaran main nih di Kemang gitu. Emang iya mas? Iya. Oh iya, bener. Terus kita boleh ngajak siapa aja lagi pak gitu. Oh iya gitu. Oh iya. Ya udah. Oh iya, wow, terus semangat tuh dia latihan gitu. Latihan beberapa kali, terus aku perhatiin nih, kenapa ya bokap gua gitu. Hari kita main, manggung, sukses. Wah temen-temennya semua datang, rame banget. Terus itu dibilang, wah papa suka nih gitu, ngeband lagi. Iya ngeband lagi dong pak, aku bilang gitu. Jangan diem aja di rumah, jangan maksudnya papa udah nggak bisa olahraga karena kakinya sakit, ya udah nggak apa-apa gitu. Tapi ayo dong aktif lagi gitu, ngapain kayak gitu. Ya udah, papa besok mau latihan nih sama teman-teman papa gitu. Ya udah papa besok latihan, hari Kamis papa ke rumah ya gitu. Kita tes rekaman lagu-lagu papa yang dulu di studio. Oh iya. Hari Kamis pagi aku lagi set studio, mic, telepon sama mama, sama almarhum mama sambung aku. Mas, papa masuk rumah sakit lagi. Tuh kenapa lagi? Asam lambung lagi. Udah pokoknya kesini aja. Nah di situ aku dek tuh. Kenapa nih? Udah kesini aja, kesini. Ya udah. Aku kesana. Itu kayak ngelihat superhero yang nggak bisa mati gitu. Tiba-tiba ngelihat kok di tempat tidur napasnya udah satu-satu gitu. Terus aku bilang, papa kenapa pak? Gitu. Biasalah asam lambung. Gitu. Terus tante-tante, bude-bude udah pada nangis. Ada kakakku di situ. Nah kakakku tuh tipikal yang dia kalau dia kan tuli ya. Terus tapi dia tuh tough banget gitu. Jadi dia nggak mau nangis di depan siapa-siapa gitu. Walaupun udah matanya udah merah banget. Yang nangis justru tante-tante aku gitu.
gue bilang, ini yang nangis keluar dong, gue bilang gitu. Jangan di sini, papa keganggu nih kayaknya nangis. Aku ke kakak, gue bilang kenapa? Baru dia nangis di situ. Papa nggak tahu kenapa papa. Aku bilang enggak, ini cuman asam lambung, gue bilang. Terus dokter datang bawa hasil diagnosanya, hasil itunya. Terus aku lihat ternyata papa cancer, liver cancer stadium 4, stage paling akhir. Oke. Di situ posisi aku sebagai anak laki-laki, satu-satunya anak laki-laki yang nggak bisa, yang nggak boleh pada saat itu, aku pikir nggak boleh kelihatan lemah ya. Maksudnya bukan lemah apa ya? Karena situ nggak ada laki-laki lain, cuman aku, kakak dan saudara-saudara, adik aku yang cewek, mama. Jadi nggak ada yang bisa, udah gitu. Udah aku bilang, aku tenangin, udah nggak apa-apa kok, nih si papa kuat kok. Cuman papa tuh nggak aku kasih lihat, kita nggak ada yang mau ngasih lihat hasilnya gitu. Papa nanya kenapa? Ya asam lambung, udah gitu. Udah, akhirnya aku bilang aku mau ngomong berdua dong sama papa gitu. Yang lain pada keluar. Ya udah. Kan buat hubungan ayah dan anak yang sok-coolan itu kan pasti awkward tuh posisi kayak gitu. Akhirnya di situ aku minta maaf tuh. Jadi aku pegang tangannya terus, "Pah, maaf ya Pah, maafin Mas Atta ya." Si papa cuma, apaan sih? Dia cuma megang kepala gitu, apaan sih? Karena aku sama papa tuh dibilang akur juga enggak, akur sih lumayan lah gitu. Tapi dibilang nggak akur juga enggak gitu. Jadi kita sering ribut, tapi sering ngobrol-ngobrol juga gitu. Gini, karena aku anak laki-laki satu-satu di keluarga dan pada saat itu yang bekerja cuma aku. Jadi aku harus provide mereka, harus menghidupi mereka gitu. Nah, karena itu aku harus bersikap lebih tegas gitu dan lebih tega. Nah, ke papa tuh kadang-kadang aku suka kayak gitu, tapi bukan marah ya. Maksudnya kayak misalnya papa lagi ngeluh apa gitu, aku tuh nggak mau mengiyakan keluhannya gitu. Jadi kayak aku selalu, oke, papa, kita duduk bareng, papa, solusinya apa nih gitu. Tapi menurut Mas Atta gini nggak bisa kayak begini kita nggak satu suara gitu. Ntar dia kesel gitu. Terus semakin dia tua semakin cengeng si papa tuh gitu. Jadi setiap kita argue atau lagi beda pendapat atau aku lagi kesel gitu papa, atau lagi dia ngelakuin sesuatu atau aku ngelakuin sesuatu, papa jadi lebih mudah sensitif gitu. Nah, kadang-kadang tuh aku sebagai anak bingung gitu, jadi antara gimana ya gitu, melayani orang tua atau membiarkan. Kebetulan aku orangnya kalau enggak ya enggak gitu, kalau misalnya jelek ya jelek gitu, tapi karena dia orang tua jadi aku ngomongnya lebih ini aja gitu. Nah, kadang-kadang papa tuh aku ngerasa dia kayak mungkin sakit hati, mungkin dia kena gitu. Kayak pernah sekali dia cuman ngomong, "Mas, ini listrik belum dibayar loh." Gitu. Aku cuman ngomong gini, "Iya Pak, baru tanggal segini, nanti aja kali, santai aja Pak." Gitu. Gak tau kenapa tuh dia sakit hati banget di situ. Nah, di situ aku belajar sih, maksudnya mungkin hal-hal kecil yang kita suka nggak pikirin gitu, sepele itu, cuman ngomong, "Teh aja kali Pak, santai aja, baru tanggal segini kali." Itu dia sakit banget katanya, sampai nangis akhirnya. Maksudnya papa tuh kan orangnya jarang banget nangis ya, cuman kayak gitu nangis. Nah, di situ aku mikir, ini salah apa ya dari omongan itu gitu. Aku mikir, apa gesture kali, gesture juga atau ekspresi atau apa segala macam. Sampai akhirnya aku mikir, Mas Atta tuh salah ngomong apa Pak gitu. Ya kamu nggak enak aja ngomongnya gitu. Di situ aku mikir, oke. Orang tua kan dibilangnya kan balik lagi kayak anak kecil. Anak kecil
treatmentnya ya seperti kita treat anak kecil, begitupun orang tua gitu. Jadi kita sebagai anak juga diajarin nanti nih, ntar lo kalau punya anak lo akan ngurusinnya kayak gua nanti pas udah tua gitu. Jadi aku percaya kayak gitu. Nah mungkin di tengah proses itu ada yang beberapa yang aku nggak sadar sampai nyakitin. Nah, makanya waktu itu aku minta maaf, tapi dia kayak apaan sih mas gitu. Karena di situ aku masih kayak, ini sakit nggak sih bokap gue gitu. Akhirnya udah aku keluar ruangan, aku berdiri terus kayak di jendela gitu, terus aku mikir, bokap gue liver cancer stadium 4. Berarti kemungkinan hidupnya tuh cuman sedikit gitu. Oke deh, gue temenin aja deh dia di rumah sakit gitu. Terus anehnya selama aku nemenin si papa tuh nggak ada kerjaan masuk, nggak ada kegiatan apa-apa gitu. Itu sih salah satu bersyukur. Nah pas habis dari rumah sakit aku pulang ke rumah, detik dimana aku nutup pintu rumah, baru aku nangis di situ. Itu kayaknya titik terancur aku sebagai anak deh di situ. Maksudnya kayaknya itu nangis terparah aku setelah kapan ya? Aku tuh bukan tipikal orang yang nangis tuh yang sampai teriak tuh. Jadi nangis itu sampai kenceng, sampai kejer. Mungkin waktu di rumah sakit aku masih shock kali. Jadi nggak tahu harus ngapain gitu. Terus sokul aja. Sampai rumah tuh udah sendiri, udah nggak ada siapa-siapa, baru aku nangis sekejer-kejernya. Pada saat itu aku takut aku kehilangan temen ngobrol, sahabat, takut kehilangan papa yang ini nggak ada lagi nih orang seabsurd dia nih gitu. Apapun yang diobrolin dia selalu ada jawabannya gitu. Jadi kayak nih nanti gue kalau misalnya dia nggak ada, gue ngobrol sama siapa ya gitu. Ya udah akhirnya dari situ udah selesai, aku packing balik ke rumah sakit lagi. Aku temenin dia selama hampir 2 minggu mau 3 minggu sih, sampai dia meninggal. Tapi pas ketika dia udah mau meninggal pun aku dalam hati ngomong aku nggak mau ngelihat papa meninggal. Jadi sebelum dia meninggal aku datengin, aku bilang, "Pak, Mas Sato pulang dulu ya," gitu. Aku pegang kakinya. "Ya Pak ya." Terus aku liatin lama. Aku nggak tahu kenapa hari itu aku feeling dia akan pergi sih. Jadi aku bener baru setengah jalan, aku ditelepon, "Mas, balik lagi Mas," gitu. "Papa udah nggak ada." Terus aku tanya, "Papa meninggalnya gimana?" Sebelum meninggal dia minta sholat dulu. Oke. Yang ada di situ siapa? Mama. Oke. Sama siapa? Seingat aku sih mama aja ya. Sudah, ya udah. Di situ baru aku sadar, ya udah nih aku bener-bener jadi satu-satunya laki-laki di keluarganya itu, keluarga kecil aku ya. Udah. Tapi Mas pasti bersyukur bisa nemenin papa terus ya? Bersyukur banget. Bersyukur karena selama hampir 3 minggu itu aku kayak sama papa waktu muda. Itu satu-satunya momen dimana aku nggak ngelihat papa itu umur 60 lebih. Dia kayak seumur aku, jadi ngobrolnya semuanya, dan orangnya ternyata dia lucu banget. Aku nggak ngerti kenapa dia ketika sakit, setiap orang yang datang itu bener-bener yang orang-orang tuh gila nih, ini Diki 30 tahun yang lalu nih, ini Diki 40 tahun yang lalu kayak begini nih. Emang iya, aku bilang gitu. Karena aku lihat itu sih, bercandaannya tuh yang jokes pinter gitu. Terus tiba-tiba bahasa Inggrisnya jago, bener-bener lucu gitu. Jadi ada satu pasien yang setiap malam tuh pasien kayak terus papa kayak, "Mas, mau dengar suara Harley nggak?" gitu. Jadi kayak, ini si papa nih orang lagi sakit. Ya kita sama-sama sakit kok gitu. Oh ya udah. Ya itu momen dimana ini bapak gua nih gitu. Kapan nih gitu. Karena nggak ngalamin aku di masa itu gitu. Ya aku bersyukur aja sih, maksudnya selama hampir 3 minggu itu bisa ngelihat hidupnya papa yang aku nggak pernah lihat gitu. Dan selama aku urusin, satu-satunya orang yang nggak pernah dimarahin aku doang. Jadi gini, cancer itu ada karakteristik behaviornya berubah. Tiba-tiba marah-marah sama siapa gitu, mama. Terus tiba-tiba ada saudara datang, terus tiba-tiba, "Oh Mas, hati-hati Mas," gitu. "Kenapa?" gitu. "Hati-hati." Terus tiba-tiba marah-marah. Tapi setiap dia marah-marah aku cuman, "Pak, kenapa Pak?"
Enggak, ini. Terus joget-joget, nyanyi-nyanyi. Terus dia tuh bandel kan. Nggak tahu apa karena obat itu. Jadi gini, Mas, Papa mau jalan-jalan dulu nih. Ya kan nggak bisa. Kan Papa kan nggak bisa jalan. Terus siapa? Ya nanti ya. Tapi jangan malam ini, aku bilang gitu. Papa tuh mau ke lobi, Mas. Ya jangan sekarang gitu. Ini nanti udah malam, besok aja ya. Soalnya di depan lobi tuh ada pohon kelapa, ada gini-gini. Oh iya, akhirnya aku, emang pohon kelapanya gimana Pak? Ini tinggi gitu pohon kelapanya gini, terus ada burungnya gitu. Iya. Terus ya Papa di kolam renang aja nanti. Boleh, aku bilang gitu. Oh boleh. Ini udah halu kan gitu. Oke, yaudah berarti Papa tidur dulu ya. Ya. Ya udah kita tidur. Aku tidur. Tiba-tiba ada bunyi gleduk gitu. Turun dia. Dia turun dari kasur, gubrak, jatuh. Terus Papa, kok turun? Bosan ya Papa nih gitu. Tapi dia nggak sadar. Itu kayak ya udah diangkat karena dia gendut ya, maksudnya gendut banget gitu waktu itu. Mungkin berarti 100-an lebih lah. Kita angkat rame-rame gitu. Ya itu sih yang aku nggak bisa lupa, dan kayaknya nggak akan ada lagi orang yang sedekat aku yang seabsurd itu gitu. Manis banget ya Mas kenangannya. Ternyata malah di 3 minggu itu Mas malah makin bisa lebih dekat lagi sama Papa. Yes. Ternyata waktu tuh bisa lama banget, bahasanya bisa cepet banget gitu. Jadi apa kabarnya nih selama hampir 30 tahun nih gue nggak, baru berasa ini kurang, ini harusnya waktu itu ini, harusnya itu gitu. Jadi ketika dirangkum jadi 2 minggu ya baru kelihatan, oh ternyata bokap gue tuh ini, oh ternyata bokap gue gini, oh ternyata coy. Boleh dibuka Mas kotaknya? Meng, titip dulu Meng. Sekarang dibukanya. Sekarang ya. Di situ ada kacamata. Di dalamnya ada kacamata. Boleh Mas buka? Sekarang aku mau kasih ilusi ke kacamatanya. Ilusinya adalah ketika Masta pakai kacamatanya, Masta bisa dapat kesempatan kedua untuk ketemu sama Papa sekali lagi. Jadi ketika Masta pakai kacamatanya, ada Papa Masta lagi duduk di depan kursi Masta. Di situ ada Papa Masta lagi duduk di depan kursi situ, terus nanya ke Masta, Mas, apa kabar? Apa yang mau Masta bilang atau Masta ceritakan ke Papa? Langit dan laut saling membantu mencipta awan, hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Kemana aja Pak? Cinta mana yang tak jadi satu? Kau memang manusia, sedikit kata. Sata. Mas Sata, tak kasar-kasar, biar aku yang Mas Sata capek Pak, tapi Mas Sata berhasil. Mungkin
Dulu saya nggak tahu rasanya jadi papa ya. But I did it. Dulu Papa dulu mau anak-anak Papa akur, mau anak-anak Papa happy semua. Saya udah lakuin itu Pak. Sama Mbak Arti, sama Salsa. Sekarang masih tahu kenapa Papa dulu kayak gitu. Jadi bapak, jadi para keluarga, jadi laki-laki yang anak-anaknya nggak biasa gitu. Jadi laki-laki yang punya, Papa dulu punya kehidupan yang nggak sempurna-sempurna amat, punya anak yang nggak sempurna-sempurna amat, tapi Papa harus jalanin, nggak bisa ngeluh. Punya anak kayak Mas Atta yang apa ya, yang mungkin Papa, ketika Papa ngeluh, Mas Atta berusaha kayak, ayo dong Papa tuh laki gitu. Ya sekarang Mas Atta ngerti sih, Mas Atta ngerti. Papa, Mas Atta tahu Papa dulu capek, tapi Papa berhasil. Sekarang Mas Atta juga, Mas Atta capek, tapi kayaknya Mas Atta berhasil. Karena buat Mas Atta berhasil itu bukan berapa Mas Atta punya uang, bukan berapa banyak Mas Atta bisa beli barang, bukan berapa banyak Mas Atta punya gitar. Oh, Mas Atta akhirnya beli gitar yang Papa dulu jual-jualin. Mas Atta nggak tahu Papa kenapa dulu jual gitar. Tapi sekarang Mas Atta, gimana pun caranya, apa yang Papa punya dulu, yang Papa harus jual atau Papa harus lepasin buat Papa ngidupin keluarga Papa, Mas Atta pasti cari lagi, Mas Atta beli lagi. Mas Atta tahu mungkin Papa dulu pengen banget beliin Mas Atta gitar yang bener gitu, yang bagus. Papa nggak bilang nggak bisa, tapi nggak mau bilang. Baru sekarang Mas Atta ngerti, ya itu nggak gampang sih buat Papa gitu. Jadi kayaknya sekarang Mas Atta berhasil. Mbak Arti dan anaknya udah happy sekarang, anaknya udah gede. Radin udah gede. Mama Tia udah happy, Mama Intan udah sama Papa sekarang kan di surga. Mama Tia udah happy, waktu itu udah kita ajak jalan-jalan Jepang. Asti udah kerja. Tami mau S2. Salsa nih adek Mas Atta yang selama ini Mas Atta pikir dia tuh troublemaker gitu. Ternyata setelah Mama Intan meninggal, Mas Atta baru ada kesempatan ngobrol sama Salsa. Ternyata Mas Atta baru tahu kenapa Papa sayang banget sama dia sih. Salsa udah kerja, udah tinggal sendiri, udah settle. Akhirnya kita semua sekarang udah sesuai kayak apa yang Mas Atta mau. Mas Atta nggak mau yang berlebihan, enggak. Mas Atta yang penting bisa kumpul sama mereka, merekanya happy. Mas Atta kerja buat mereka. Kayaknya Mas Atta berhasil, kayaknya.
dan serta ketemu orang-orang baru yang baik-baik, serta udah punya manajemen sendiri. Papa Masta sekarang bilang kalau Papa Masta bangga banget sama Masta. Dia lagi senyum sama Masta sekarang. Dan sebelum Masta buka kacamatanya, ada kalimat terakhir gak Mas buat Papa? Kan Papa sekarang udah happy nih, udah gak sakit. Sekarang gantian Papa doain Mas Hatta. Papa ya Papa doain Mas Hatta di sini biar Mas Hatta sehat terus, biar Mas Hatta kuat terus, biar adik-adik juga happy terus. Terus tungguin kita ya, ntar kita kan ketemu lagi, ngeband aja di sana Pak. Oke. Masta boleh buka kacamatanya. Di luar sana pasti banyak yang ngerasain apa yang Masta rasain, kangen. Ada gak pesan buat mereka yang mungkin lagi ngelewatin apa yang Masta lewatin juga? Ini satu pesan aja sih dari Papa. Dua ding. Pertama, kalau sedih atau nangis itu jangan kelamaan gitu. Karena nanti kalau udah kelamaan sedih, nggak tahu tuh apa rasanya happy gitu. Jadi masalah kita tuh nggak tentu paling berat di antara masalah orang lain gitu aja udah paling sih. Jadi ya kalau lagi ngerasa masalah kita berat atau kita lagi down atau lagi apa gitu, masih banyak kok orang yang jauh lebih nggak happy dari kita gitu. Jadi ya ketawa-tawa aja. Kayak aku prefer ketawa-ketawa dibandingin meratap. Ya kalau sedih jangan terlalu meratap, kalau kata Papa gitu. Terima kasih Masta udah jadi bagian dari sosial eksperimen kita hari ini. Sama-sama. Dan udah membagikan ceritanya juga. Semoga ceritanya Masta bisa memberikan semangat baru untuk yang nonton. Thank you so much for being a part of this journey. Terima kasih. Langit dan laut saling membantu mencipta awan, hujan pun turun ketika dunia saling membantu. Lihat cinta mana yang tak jadi satu. Kau memang manusia, sedikit kata. Bolehkah aku yang berbicara? Kau memang manusia, tak kasat rasa. Biar